Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat Jumat yang semua dirahmati oleh Allah, sebelum rangkaian ibadah Jumat pada siang hari ini kita mulai, ada beberapa informasi dari kami Masjid Jawa Barat. Yang pertama, kami menghimbau kepada jemaah sekalian untuk merapatkan shaf dan mengisi apabila di depannya ada kursi kosong. Dan bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk di silent atau dimatikan terlebih dahulu. Yang kedua, kajian rutin kajian malam Selasa, insya Allah dilaksanakan setiap Senin pukul 8 malam bersama Ustaz Muhammad Ramadan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin.
Yang ketiga, kajian rutin sebelum pulang atau KSP, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Hamad Rosyadi. Insya Allah dilaksanakan setiap Kamis pukul 4:30 sore dengan mengambil tema Sirah Nabawiyah. Insya Allah disediakan menu buka puasa sunnah bersama. Yang keempat, bagi jemaah yang ingin menabung tabungan kurban, insya Allah dilayani seusai sholat Jumat nanti di depan kantor sekretariat Masjid Jawa Karyana. Yang kelima, kami persilakan kepada jemaah sekalian seusai sholat Jumat dapat menikmati nasi Jumat. Insya Allah kami sediakan satu orang cukup mengambil satu saja. Dan bagi yang ingin berpartisipasi, silakan dapat menghubungi nomor yang tertera di nasi box atau langsung menghubungi kantor sekretariat Masjid Jawa Karyana. Yang terakhir, bertindak selaku khotib pada siang hari ini, sholat yang dibersamai oleh Ustadz Muhammad Sutresno dengan Imam Ustadz Alvin Afifi, dan adan akan dikumandangkan oleh Saudara Alfa. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Muhammad Sutresno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas hayya 'alas salat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saya mengajak mari kita berusaha untuk menjadi orang yang tetap bertakwa di segala cuaca, tetap bertakwa di mana saja kita berada, dan tetap bertakwa hingga akhir usia. Inti dari ketakwaan adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setelah kita bertakwa, mari kita berhias dengan akhlak mulia. Karena ketakwaan dan akhlak mulia menurut Rasulullah SAW menjadi faktor yang menjadi penyebab orang masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, sahabat bertanya berkait faktor apa saja yang mengantarkan manusia ke surga. Qala Rasulullah, jawab Rasulullah, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Kalau akhlak yang mulia bisa mengantarkan kita masuk ke surga, sebaliknya akhlak yang buruk bisa merusak amal soleh. Kata Rasulullah, sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak madu. Bahkan lebih parah lagi, seorang ahli ibadah yang akhlaknya buruk bisa tertolak masuk surga, sebaliknya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang panjang diceritakan oleh Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Tabrani dan Imam Ahmad dengan sedikit perbedaan redaksi. Yang intinya dulu ada salah seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah untuk curhat. Yang dicurhatkan adalah tentang seorang wanita. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita, sebutlah fulanah. Dia adalah ahli ibadah, sholat fardu beres, sholat puasa Ramadan beres, ditambah dia rajin sholat malam. Dalam kacamata kita tentu ini adalah wanita yang sholihah. Kemudian juga gemar puasa Senin Kamis, setidaknya puasa siang hari dia gemar. Kemudian dia juga rajin bersedekah. Lalu apa yang dipersoalkan sahabat tadi ketika harus curhat kepada Rasulullah? Tetapi si fulanah itu sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Komentar Rasulullah, la khairi fiha, tidak ada kebaikan padanya. Ia min ahli nar, dia termasuk ahli neraka atau calon penghuni neraka. Naudzubillah. Kemudian sahabat bertanya lagi, bercerita bahwa ada fulanah yang lain, wanita yang lain, dia hanya mengerjakan ibadah wajib, sholat wajib, puasa Ramadan,
Jadi jarang sekali mengerjakan ibadah sunnah. Kalaupun bersedekah hanya minimal disebutkan dengan sepotong keju. Di riwayat lain disebutkan dengan segenggam daging, segenggam gandum. Artinya ibarat infak 1000 atau 2000. Tetapi dia selalu berusaha menjaga lisannya, tidak pernah menyakiti hati siapapun. Komentar Rasulullah, ia min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Damai yang diberikan Allah. Dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa amal buruk, yaitu tidak menjaga lisan, bisa membuat orang dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak, selain kita bertakwa kepada Allah, mari kita hiasi diri kita dengan akhlak mulia. Kemudian pelajaran dari hadis tadi adalah pelajaran juga tentang menjaga lisan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Mari kita jaga lisan kita dengan mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang benar, lurus, ada ilmunya dan bermanfaat. Di ayat lain disebutkan ada qaulan ma'rufah, perkataan yang baik yang mudah diterima. Ada juga qaulan layyin, perkataan yang baik dan lembut. Qaulan baligho, perkataan baik yang sampai menembus ke dalam hati. Atau qaulan karimah, perkataan yang baik yang ada unsur sopan santunnya. Perkataan anak kepada orang tua, murid kepada guru, bawahan kepada atasan. Dari perkataan-perkataan tadi, kemudian Rasulullah membuat satu kesimpulan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang terbaik, aw yasmut, atau diam. Kunci menjaga lisan dari Rasulullah cukup dua. Pertama, berkatalah yang terbaik ketika harus berkata, diamlah ketika harus diam. Sementara banyak anggota masyarakat terbalik. Saat menghadiri majelis pengajian atau pertemuan rapat, ketika sudah diterangkan, dijelaskan, yang hadir pada ngomong sendiri. Selainnya saat diberi kesempatan untuk bertanya, untuk usul semua terdiam. Ini adalah terbaik. Mari berkata yang terbaik saat harus berkata, diam ketika harus diam. Dari lisan yang terjaga akan mengantarkan kita menuju kemuliaan. Dari lisan yang terjaga akan menghasilkan banyak pahala. Lisan digunakan untuk membaca Al-Quran, pahalanya adalah 1 huruf dinilai dengan 10 kebaikan. Lisan digunakan untuk berzikir, kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Rasulullah bernilai sedekah ketika kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah itu. Kemudian kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran adalah menjadi hal yang akan menjauhkan kita dari kerugian. Sebaliknya, lisan yang tidak terjaga akan mengundang dosa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali merinci ada 20 bahaya yang bisa timbul ketika lisan tidak dijaga. Di antaranya lisan digunakan untuk ghibah. Ghibah adalah mengomongkan kejelekan seorang muslim yang keadaannya nyata. Kalau tidak nyata, maka akan berubah menjadi fitnah. Lisan yang tidak dijaga bisa digunakan untuk mencaci maki, mengejek, menghina, merendahkan orang. Lisan yang tidak dijaga bisa digunakan untuk bergurau yang berlebihan, bergurau yang menyakitkan dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, mari kita berusaha menjaga lisan kita dengan kiatnya. Yang pertama, bersihkan hati. Kenapa bersihkan hati? Karena apa yang keluar dari lisan kita adalah gambaran isi hati. Orang yang hatinya bersih, insya Allah kata-katanya selalu baik. Dan yang kedua, biasakan diri mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, akan mengerjakan perbuatan baca bismillah. Selesai alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, kita bersyukur alhamdulillah. Janji insya Allah, salah atau lupa astagfirullah. Heran terhadap ciptaan Allah subhanallah, heran terhadap ciptaan manusia masya Allah.
ada musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu seterusnya. Orang yang membiasakan diri membasahi lidahnya dengan kalimat-kalimat thayyibah, dia akan berat sekali untuk mengucapkan kata-kata yang jelek. Dan yang ketiga, dalam berbicara perhatikanlah situasi dan kondisi. Orang Jawa bilang 4 papan. Sesungguhnya tidak ada kata yang jelek pada setiap nama hewan, termasuk anjing sekalipun, asal kita sesuai dengan situasi dan kita baik. Berbahasa Jawa, bahasa saya kambing, tetapi wedhus akan menjadi tetap baik ketika diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Ketika korbanan di masjid kita nyembelih wedhus, ketika akikah kita nyembelih wedhus, wedhus akan jatuh menjadi kata yang juluk jelek ketika dipakai oleh anak muda memanggil temannya. Kiranya teman yang dipanggil wedhus juga menanggapi dan gantian memanggil temannya dengan kata monyet dan sebagainya. Maka nama hewan menjadi jelek ketika dipakai tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian kiat yang terakhir, ketika berkata-kata jangan melebihi porsi. Allah melarang wala tusrifu, dan janganlah suka berlebihan. Innahu, sesungguhnya dia Allah la yuhibbu, tidak mencintai al-musrifin, orang-orang yang berlebihan. Oleh karena itu, mari kita terus jaga lisan kita, sehingga dengan terjaganya lisan akan mulia akhlak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afina fi Allahumma afina fi jam'ina. Allahumma afina fi qalbina. Allahumma ilman nafi'an wa al-mutaqabbalan wa halalan thayyiban. Allahumma rabbana asbil ba'sa isfi Ustaz Muhammad Jadir ASP wa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakama. Allahumma rabbana asbil ba'sa isfi Ustaz Muhammad Jadir ASP wa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakama. Allahumma rabbana asbil ba'sa isfi Ustaz Muhammad Jadir ASP wa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا تراصوا واعتدلوا وصلوا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة. Mari saf lurus dan jadi rapat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Jadi